Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Tantina, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Arianti Erana Dwita, dengan NPM akhiran 013. Dan saya Elsa Keisha Kristandean dengan nomor NPM akhir 204. Dan saya Yelira Inumbi, MPM Akhir 418. Dan saya Yaka Patria Bajin dengan NPM Akhir 407. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal P12.2, itu P12.2 LO2, akuntansi untuk paten. Itu laboratorium memegang paten berharga nomor 7586002 1H pada alat penggedap yang mencegah jenis polusi udara tertentu. COM tidak memproduksi atau menjual produk dan proses yang dikembangkannya. Sebaliknya, ia melakukan penelitian dan mengembangkan produk dan proses yang dipatenkan, dan kemudian memberikan paten tersebut kepada produsen dengan basis royalti. Kadang-kadang ia menjual paten sejarah nomor paten 7586002 1H adalah sebagai berikut. Itu tahun 2013 sampai 2014 itu riset untuk mengembangkan precipitator itu 384.000. Lalu Januari 2015 itu desain dari konstruksi prototipe itu 87.600. Lalu Maret 2015 pengujian modal itu 42.000. Lalu Januari 2016 biaya pengacara dan insinyur untuk aplikasi paten diberikan 30 Juni 2016 itu 59.500. Lalu November 2017 aktivitas rekayasa untuk mengembangkan desain precipitator ke manufaktur 81.500. Lalu Desember 2018 biaya hukum untuk pembelahan paten precipitator 42.000. Lalu April 2019 biaya pengembangan modifikasi desain precipitator yang sudah dipatenkan 49.000. Lalu Juni 2021 biaya hukum untuk gugatan pelagang paten yang tidak berhasil itu 34.000. Lalu berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada bulan Maret 2019, paten tersebut dianggap layak secara ekonomi, so mengasumsikan masa manfaat selama 17 tahun. Ketiga, menerima paten presipikator awal pada tanggal 1 Januari 2021, ia merevisi perkiraan masa manfaatnya menjadi 5 tahun, tersisa tahun. Amortisasi dihitung selama 1 tahun penuh jika biaya dikeluarkan selama 1 Juli. Dan tidak ada amortisasi yang dihitung untuk tahun berjalan jika biaya terjadi setelah tanggal 30 Juni. Tahun perusahaan berakhir pada tanggal 31 Desember. Di instruksi itu hitung nilai tercatat paten nomor 7586002 1A pada masing-masing tanggal-tanggal berikut. Di A 31 Desember 2016, B 31 Desember 2020, lalu C 31 Desember 2023. Lalu ini jawaban. Yang pertama A di 31 Desember 2016 itu biaya yang dikapitalisasi 59.500 dan amortisasi dimulai dari tahun 2016.
Jadi amortisasi 59.500 dibagi 17 tahun menjadi 3.500.000 per tahun. Lalu nilai buku akhir 2016 59.500 dikurang dengan 3.500 menjadi 56 juta. Lalu bagian B 31 Desember 2020 biaya pating 2016 59.500 amortisasi 5 tahun 2016 sampai 2020. Lalu 2018 42.000 amortisasi 3 tahun 2018 sampai 2020. Lalu amortisasi 59.500 dibagi 17 menjadi 33.500 dikali 5 menjadi 17.500. Lalu 42.000 dibagi 17 menjadi 2.470.58 dikali 3 menjadi 74.1147. 74. Lalu total amortisasi 17.500 ditambah dengan 74.1174 menjadi 758.674. Lalu nilai buku akhir 2020 itu 11.500 dikurang dengan 058.674 menjadi 758.5725. Lalu bagian C 31 Desember 2023 mulai tahun 2021 sisa umur 5 tahun. Nilai buku awal 2021 758.572.5. Amortisasi buku baru per tahun itu 758.5725 dibagi 5 menjadi 1.517.145. Lalu amortisasi 2021 sampai 2023 1.517.145 dikali 3 menjadi 4.551.435. Lalu nilai buku akhir 2023 758.572.5 dikurang dengan 4.551.435 menjadi 3.036.090. Oke, 12.3. Informasi berikut berkaitan dengan aset tak berwujud milik Sandro S.A. Pada 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian untuk mengoperasikan waralaba dari Asian Coffee Service dengan biaya awal waralaba sebesar 75.000. Dari jumlah tersebut, 15.000 dibayarkan pada saat perjanjian ditandatangani, dan sisanya dibayarkan dalam 4 pembayaran tahunan sebesar 15.000 masing-masing. Dimulai pada 1 Januari 2023, perjanjian menyatakan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan dan pihak pemberi waralaba tidak mewajibkan memberikan layanan tambahan di masa depan. Nilai kini dari 4 pembayaran tahunan tersebut yang dihitung dengan tingkat diskon implisif sebesar 14% adalah 43.700. Perjanjian juga mengharuskan Sandro membayar 5% dari pendapatan waralaba setiap tahun kepada pemberi waralaba. Pendapatan dari waralaba pada tahun 2022 adalah sebesar 900.000. Umur manfaat waralaba diperkirakan selama 10 tahun. Kedua, Sandro menghabiskan 65.000 untuk penelitian dan pengembangan di laboratoriumnya untuk menghasilkan paten, yang kemudian diberikan pada 2 Januari 2022. Biaya hukum dan pendaftaran paten adalah sebesar 17.600. Umur manfaat paten diperkirakan 8 tahun. Berikutnya pada 1 Juli 2019 seharga $36.000 pada 1 Juli 2022, Sandrine membayar $10.200 untuk biaya litigasinya yang berhasil mempertahankan hak atas merek dagang tersebut.
umur manfaat dari merek dagang diperkirakan itu selama 20 tahun sejak tanggal perolehannya. Terus kita itu diminta untuk membuat jadwal yang menunjukkan bagian aset tak berwujud pada laporan posisi keuangan Sandro per 31 Desember 2022 dan tunjukkan perhitungan pendukung dalam format yang rapi. Lalu yang B, itu membuat jadwal yang menunjukkan seluruh beban yang berasal dari transaksi-transaksi di atas yang akan muncul dalam laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan tunjukkan perhitungan pendukung dalam format yang rapi. Jadi kita itu di sini tuh cari dulu buat franchise-nya. Yang pertama itu ada down payment yang dibayarkan 2022 seharga 15.000 dolar. Lalu ada present value 4 kali pembayaran tahunan seharga 43.700. Lalu total nilai awal franchise itu 58.700. Itu penjumlahan dari down payment sama present value-nya. Terus umur manfaatnya itu 10 tahun dan amortisasi tahun 2022 itu 58.700 dibagi sama 10 tahun. Totalnya itu 5.870 dolar dan nilai tercatatnya per 31 Desember 2022 itu 52.830. Lalu untuk yang patennya, biaya pengembangannya itu nggak diketahui. Terus biaya legal dan pendaftarannya itu diakui sebesar 17.600 dan umur manfaatnya itu 8 tahun. Jadi amortisasi tahun 2022-nya itu 2.200. Lalu nilai tercatat per 31 Desember 2022 itu 15.400. Lalu ada trademark. Harga beli di 2019 itu 36.000 dolar dan biaya litigasi tambahannya di tahun 2022 itu 10.200. Total nilai trademark itu 46.200 dan umur manfaatnya itu 20 tahun. Amortisasi tahunannya itu 46.200 dibagi sama 20 tahun, jadinya itu 2.310. Akumulasi amortisasi hingga 2021 itu 5.775, amortisasi 2022-nya itu 2.310, total akumulasi amortisasinya itu 8.085, dan nilai tercatat per 31 Desember 2022-nya itu 83.115 dolar. Setelah ketemu nilai-nilainya itu tinggal dimasukin ke sini. Jadi untuk franchise harga perolehannya itu 58.700, akumulasi amortisasinya 5.870 dan nilai tercatatnya itu 52.830. Untuk yang paten, harga perolehannya itu 17.600, akun amortisasinya 2.200 dan nilai tercatatnya 15.400. Untuk yang trademark itu harga perolehannya itu 46.200, akumulasi amortisasinya 8.850 dan nilai tercatatnya itu 38.150. Jadi total untuk harga perolehannya itu 122.500, akumulasi amortisasinya 16.155 sama yang terakhir nilai tercatatnya itu 106.345 dolar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jawaban soal B, biaya awal. Waralaba, uang muka dibayar tunai sebesar 15.000. Nilai kini dari 4 bulan tahunan sebesar 43.700. Total nilai tercatat waralaba 15.000 ditambah 43.700 sama dengan 58.700. Bermanfaat 10 tahun. Amortisasi tahun 2022 58.700 bagi 10 sama dengan 5.870.
Biaya royalti tahunan 5% dikali 900 sama dengan 45.000. Biaya penelitian dan pengembangan sebesar 65.000 tidak dikapitalisasi beban langsung. Biaya hukum dan pendaftaran paten kapitalisasi sama dengan 17.600. Umur manfaat 8 tahun. Amortisasi tahun 2022. Terus 17.600 dibagi 8 sama dengan 2.200. Biaya perolehan awal 1 Juli 2019 sama 36.000. Biaya ligas tambahan 1 Juli sebesar 10.200. Total nilai tercatat per 1 Juli 2022 36.000 ditambah 10.200 sama dengan 46.200. Amortisasi untuk 36.000 sejak 2019 manfaat 20 tahun. 36.000 dibagi 20 sama dengan 1.800 per tahun. Tahun 2022 sama dengan 1.800. Untuk biaya litigasi sebesar 10.200 tambahkan 1 Juli 2022. Amortisasi 6 bulan karena dimulai pertengahan tahun. 10.200 dibagi 20 dikali 6 per 12 sama dengan 510. Amortisasi waralaba sebesar 5.870. Royalti waralaba 5% dari pendapatan sebesar 45.000. Beban penelitian dan pengembangan sebesar 65.000. Amortisasi paten sebesar 2.200. Amortisasi merek dagang sebesar 1.800. Amortisasi merek dagang litigasi 2022 sebesar 510. Total beban tahun 2022 adalah $120.380. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Oke, selanjutnya yaitu soal intangible asset. PT Media Karya membeli hak merek siaran eksklusif untuk ajang kompetisi musik internasional seharga 18 miliar pada 1 Januari 2023. Hak ini diamortisasi secara garis lurus selama 6 tahun. Pada 1 Januari 2026, PT Media Karya menjual hak siar tersebut kepada PT Vokal Prima seharga 10 miliar 500 juta. Lalu, berapa nilai amortisasi hak siar per tahun dan berapa akumulasi amortisasi hingga tanggal penjualan? Lalu, berapa nilai buku hak siar pada 1 Januari 2026? Lalu, hitung keuntungan dan kerugian dari penjualan hak siar tersebut dan apakah transaksi ini menguntungkan atau merugikan bagi PT Media Karya? Jelaskan alasannya. Lalu jawabannya, yang pertama kita menyusun tabel penyusutan. Yaitu pada tahun 2023, nilai buku awal sebesar 18 miliar, lalu amortisasi per tahunnya didapat dari nilai perolehan, nilai perolehan dibagi dengan banyaknya tahun, yaitu 6, lalu didapat 3 miliar. Lalu akumulasi amortisasi, yaitu sebesar 3 miliar di tahun pertama, lalu nilai buku akhir 15 miliar dari nilai buku awal dikurangi dengan amortisasi per tahun. Lalu tahun 2024, langkahnya sama seperti yang pertama tadi dengan nilai buku akhir 12 miliar. Lalu tahun 2025 dengan nilai buku akhir 9 miliar. Lalu tahun 2026 dengan nilai buku akhir 6 miliar. Dan tahun 2027 dengan nilai buku akhir 3 miliar. Dan tahun 2028 didapat nilai buku akhirnya 0. Lalu yang pertama, amortisasi per tahun didapat dari harga nilai perolehan dibagi dengan 6 tahun, yaitu 3 miliar. Lalu yang kedua, akumulasi amortisasi sampai dengan 1 Januari 2026, tinggal kita kalikan saja sebanyak 3 tahun, karena dari 1 Januari 2023 dijual di tahun 2026, jadi didapat 3 tahun. 3 tahun dikali dengan 3 miliar menjadi 9 miliar. Lalu yang nomor 3, nilai buku 1 Januari 2026 didapat dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi, dapat dilihat di tabel ini.
yaitu sebesar 9 miliar. Lalu yang keempat, keuntungan atau kerugian didapat dari harga jual dikurangi dengan nilai buku. Jadi harga jualnya kan 10 miliar 500 juta. Dikurangi dengan nilai buku akhir pada tahun 2026 yaitu 9 miliar. Jadi 10 miliar 500 juta dikurangi dengan 9 miliar jadinya 1 miliar 500 juta. Itu termasuk untung atau laba. Lalu, apakah transaksi ini menguntungkan atau merugikan perusahaan? Jawabannya adalah transaksi ini menguntungkan perusahaan karena mendapat manfaat selama 3 tahun dan mendapat keuntungan sebesar 1 miliar 500 juta di atas nilai buku yang seharusnya. Dan perusahaan ini berhasil menjual sebelum hak siar habis masa pakainya. Jadi, perusahaan PT Media Karya ini mendapatkan keuntungan sebesar 1,5 miliar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih.